membahas tentang keyakinan kelas. Nah, dulu anak-anak pernah ngomong sama ibu, kalau ingin kelas kita yang bagus, rapi, dan nyaman, ya. Nah, ibu punya ide bahwa kelas kita mempunyai keyakinan pertama, anak-anak ke sekolah datang tepat waktu. Nah, jam berapa ke sekolah? Jam 7:30. Nah, anak-anak harus dari sekolah belajar, ya. Nah, yang kedua, anak-anak boleh bawa HP, nah, tapi untuk belajar, ya. HP untuk belajar. Semuanya punya HP? HP ada? HP punya? Ada. Ya, itu untuk belajar di kelas, ya. Tidak untuk mainan di kelas, main-main di kelas tidak, ya. Yang ketiga, kalau anak-anak mau ke WC ngomong, ya, sama ibu, izin, ya. Jadi kalau mau kucing ke WC ngomong, mau cuci tangan, terus ngomong sama ibu, ya. Oke? Ya. Yang keempat, saat anak-anak belajar harus fokus ke depan, ya. Biasanya ada yang ngobrol tuh, ya, sama temennya, satu main-main, ngobrol, ya. Nah, oke? Ya, ingat ya, anak-anak harus ingat, ya. Nah, ada 4 keyakinan kelas kita, ya. Oke? Satu, ke sekolah jam berapa? Ke sekolah jam berapa? Terus boleh bawa HP untuk belajar. Terus kalau mau ke WC ngomong, ya. Dan saat belajar anak-anak fokus, ya. Biasanya main di kelas. Oke? Sip. Nah, itu keyakinan yang ada di kelas kita. Ibu ucapkan terima kasih, ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya dan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan saya, di mana di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di modul 1.4 dalam kegiatan CGP saya. Sebelum acara saya mulai, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, berdoa. Kedua, kesepakatan kelas. Ketiga, inti acara. Keempat, penutup. Sebelum acara dimulai, saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.
salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk mengawali kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya berkenan untuk Pak Daus memimpin doa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daus. Acara kedua, kita akan menyepakati kelas. Jadi biar tahu aturannya di kelas seperti apa untuk kegiatan hari ini. Jadi saya mempunyai kesepakatan kelas. Mohon izin Bapak Ibu saya sampaikan. Yang pertama, HP silent. Ya. Kedua, mengikuti kegiatan sampai selesai. Yang ketiga, apabila Bapak Ibu mau ke belakang atau minum, saya persilakan. Seperti itu kesepakatan yang saya buat. Mungkin Bapak Ibu ada yang menambahi? Sudah setuju? Cukup? Ya, terima kasih. Saya mulai ya. Di sini saya sebagai calon juru penggerak angkatan 9, di mana ada fasilitator saya, Ibu Ayu Ratna Puspaningsih. Beliau bertugas di SMA Bali Mandara. Adapun pengajar praktek saya, yang Bapak Ibu udah bertemu beberapa kali ya, beliau ke sekolah untuk pendampingan individu saya. Itu ada Bu Dewa Ayu Sri Puji Astuti. Beliau kepala sekolah di Dua Kangin, menjabat baru 1 tahun, lulusan CDP juga. Untuk acara selanjutnya, langsung saja ya. Untuk kesempatan kali ini, pembahasan saya, apa yang sudah saya dapat ketika mengikuti program guru penggerak di paket modul 1. Sekarang saya sudah memasuki modul 1.4, di mana sudah 3 bulan berjalan. Seperti itu. Saya akan menyampaikan 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Berikutnya, keyakinan kelas. Keempat, restitusi 5 posisi kontrol. Dan ini yang sangat penting nanti buat kita terapkan ke anak didik saya, segitiga restitusi. Berikutnya Pak Bapak. Nah, sebelum kegiatan saya mulai, saya ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, menurut Bapak Ibu di sini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak cukup, Pak Ibu cukup melakukan pendapatnya setuju atau tidak setuju. Kira-kira kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju apa tidak? Setuju. Semuanya setuju? Saya juga sependapat, setuju. Karena kenapa? Bisa dikasih alasan kenapa Bapak Ibu menjawab setuju? Gimana? Mungkin Molita? Ya. Kalau menurut saya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, saya jawab tidak setuju. Kenapa seperti itu? Karena saat anak-anak dihukum ketika itu, anak akan takut di waktu saat dihukum. Tapi bisa jadi anak itu mengulangi hukuman itu.
Di waktu yang sama dia bisa melakukan kesalahan itu. Seperti itu. Gimana? Berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana? Ya, karena menurut saya pribadi, kalau hukumannya hanya berbentuk seperti baca atau membersihkan halaman, itu kurang memberi efek jerah kepada siswa. Jadi kemungkinan dia akan tetap melakukan kesalahan yang sama karena memang tingkat dari hukumannya itu bisa dibilang kurang sepadan atau tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anaknya. Terima kasih Bu Resi, tepuk tangan buat Bu Resi. Ya, jawabannya tidak setuju karena itu ya, kita memberi hukuman dengan dengan cara apapun itu tidak akan membuat jerah anak tersebut, ya. Terus selanjutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Gimana? Yang lain? Ya, setuju ya. Boleh setuju, boleh tidak. Kenapa setuju? Karena setuju, kenapa Bu? Bisa dijelaskan? Terkait memberi penghargaan bisa dibilang setuju karena dengan kita memberikan penghargaan jadi diberi motivasi. Oh, dengan begini saya melakukan ini, dapat penghargaan ini. Itu setidaknya memberi motivasi untuk melakukan hal-hal yang positif. Itu ya, terima kasih. Demikian pertanyaan pemantik dari saya. Bapak Ibu tidak perlu tegang, mungkin perlu ice breaking dulu. Ya, kalau memang tegang biar kita rileks. Saya ada permainan. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mempermainkan permainan ini. Yang seperti ini. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Nah, sekarang untuk mengetes konsentrasi Bapak Ibu, saya akan membalik. Kalau gajah itu kecil, kalau semut itu besar. Bisa memahami instruksi saya? Oke, siap. Saya mulai. Biar Bapak Ibu konsentrasi dan fresh. Gajah kecil. Gajah kecil. Semut besar. Gajah kecil. Semut besar. Saya besar. Ya, terima kasih. Bagus, Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. Di sini kita ke pembahasannya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal menurut teori kontrol D.A. William Blaser merumuskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrol apa? Nanti pembahasannya berikutnya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kebanyakan guru itu mengatur murid untuk melakukan apa yang kita perintahkan. Seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ketika guru memberi penguatan positif, itu ilusi dari guru itu sangat bermanfaat. Itu. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan
bersalah itu dapat menguatkan karakter. Seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti ketika orang dewasa mengatur anak-anak. Jadi kita harus apa yang kita sampaikan, apa yang kita terapkan ke anak itu kayak memaksa. Jadi kita harus anak itu harus memahami ilusi orang dewasa. Ini contohnya seperti ini. Selanjutnya, ini ada kegiatan kepalan tangan. Jadi Bapak Ibu di sampingnya ada berpasangan, ada benda apapun kecil besar dikepalkan, jangan sampai kelihatan. Seandainya bawa apa, kita melakukan, ada yang dikepal, kita bermain ya. Ibu dengan Bu Resti dengan Bu Afifah, Bu Rita dengan Pak Dada, Bu Mama dengan Pak Daus, dan selanjutnya. Coba kepalkan tangan. Kertas atau apapun benda, Ibu, Bapak pegang. Letakkan di salah satu tangan. Bapak Ibu genggam. Ini permainannya. Ini berpasangan ya. Genggam. Teman Anda sekuat tenaga akan mencari atau membujuk dengan bagaimana caranya biar tangan itu, kempalan itu bisa kebuka. Coba lakukan. Ayo. Siapa yang salah satu dong, salah satu yang megang. Ya, gimana? Bapak Ibu yang memegang. Batu kertas gunting. Apakah Bapak Ibu itu akan mempertahankan atau Bapak Ibu itu akan menunjukkan apa yang ada di dalam tangan? Bisa paham Bu? Silakan dirayu. Pakai uang, pakai rayuan apapun bebas. Oh, pakai apa tuh? Pakai apa? Orang tangannya aja. Ya, tidak boleh melepas. Kira tangan berarti nggak boleh dianu. Iya, nggak boleh. Ya boleh apa tidak? Tergantung diri kita. Ayo. Nggak mau. Ayo. Nggak mau. Intinya saja ya, Bapak Ibu intinya tidak mau melepas genggaman atau benda yang ada di dalam tangan Bapak Ibu seperti itu. Apa yang akan terjadi? Kenapa Bapak Ibu berpikir seperti itu? Tidak mau melepas genggaman itu? Karena kenapa? Karena dari instruksi ibu tadi untuk tetap menggenggam walaupun walaupun gerali seperti apapun harus menggenggam. Berarti Pak Daus berpedoman dengan instruksi saya. Ya. Karena mempertahankan apa yang saya anggap penting. Ya penting. Karena itu apa? Kenapa? Karena Keyakinan saya. keyakinan. Ya. Ya, keyakinan dan kontrol. Jadi kita bisa mengontrol pikiran kita untuk mempertahankan apa yang kita punya. Nah, kita yakini seperti itu ya, Bapak Ibu. Ya, pembahasan berikutnya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
memberikan ke kelompoknya biar karakternya itu lebih baik. Seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi ini suatu proses menciptakan kondisi murid. Jadi kita sebagai pendidik tidak langsung memberi ngejudge murid itu salah. Restitusi itu seperti ngobrol dengan murid yang mempunyai kesalahan atau melanggar peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Lanjut Pak. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Jadi ketika kita memberi hukuman ke murid itu adalah sesuatu yang bagi murid itu menyakitkan saat hal itu terjadi. Seperti itu. Anak membenci kedisiplinan. Jadi anak merasa disiplin itu mengekang dirinya. Jadi anak-anak merasa membenci hal tersebut. Dan konsep diri yang buruk. Kenapa konsep diri yang buruk? Beranggapan kalau ada aturan, ada hukuman seperti itu, anak-anak merasa nanti saya dihukum lagi, tanpa menanyakan apa yang kesalahan yang ada pada murid. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kira-kira Bapak Ibu ketika menghadapi murid-murid, adakah kejadian anak belajar menyembunyikan kesalahan ketika saat di kelas? Seperti mencoret buku, menjahili teman, terus mereka tidak mengakui hal tersebut. Pernah kejadian seperti itu atau pengalaman Bapak Ibu? Pernah. Bisa Bu Afif menceritakan pengalaman belajar anak yang belajar menyembunyikan kesalahan? Saya sharing ya. Ya. Saya mengajar kelas saya, nah itu ada satu siswa dia itu suka melempar. Ketika saya mengajar teman-teman itu dia melempar, dia kan suka mainan Lego, Melempar mainan yang ke arah temannya ya. belajar. Nah, ayo sini minta maaf ke temannya, dia cuma gini, aku menulis sambil senyum. Jadi harus dibantu dipegang tangannya terus nanti depan baru minta maaf ke temannya. Tapi mau anak muridnya Bu Afifah maju ke depan untuk minta maaf dengan rayuannya Bu Afifah. Perlu proses agak lama ya Bu saat Ya. merayunya, karena nanti kalau Ya. dia diminta untuk maju dia kadang lari keluar, harus saya menjadi dulu terus pegang tangannya terus dia ke depan. Iya, memang anak-anak kita memang luar biasa. Jadi kita kalau melakukan pembiasaan atau keyakinan kelas, peraturan, kita harus memerlukan proses dan waktu yang sangat panjang. Seperti itu ya Bu Afifah. Ya, terima kasih Bu Afifah atas sharingnya. Di sini kan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi itu peraturan yang harus dilaksanakan. Begitu. Anak menghargai kedisiplinan, konsep diri yang baik, dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Seperti itu. Dengan konsekuensi, anak-anak diharapkan bisa belajar untuk mematuhi peraturan, kondisi diri yang lebih baik dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu
sudah mempunyai menyusun keyakinan kelas di masing-masing kelas? Sudah. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah mempunyai atau menulis peraturan keyakinan kelas. Nah, di sini adalah langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas yang ada. Antara lain, mungkin Bapak Ibu mendiskusikan memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Sudah Bapak Ibu seperti itu? Ya. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Nah, kalimat yang positif yang seperti apa Ibu sudah memahami ya sama Bapak Ibu guru? Sudah? Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Gimana Bu Resti? Sudah? Ya, baik. Terus menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebijakan dan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Terus berdiskusi mengenai peraturan seluruh warga sekolah. Terus kita juga dapat meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau ada perubahan saat itu dengan kondisi murid, kondisi kelas, Bapak Ibu mengajarnya beda kelas, bisa meninjau kembali keyakinan kelas dari saat itu ya. Saat kelas yang diampu atau kelas yang dipegang. Bapak Ibu, saya yakin sudah melakukan hal seperti ini, langkah-langkahnya untuk keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas memang kita perlu ya Bapak Ibu, biarpun kita di SLB memang sangat susah menerapkan keyakinan kelas, tapi kita bisa memberi keyakinan kelas itu dengan kalimat atau tindakan yang sederhana. Seperti itu, misalnya ketika mau ke belakang, anak-anak izin kepada guru. Ketika teman yang tidak membawa buku, pensil atau penghapus meminjamkan. Jadi hal-hal yang sederhana, karena kita ketahui anak-anak kita anak berkebutuhan khusus yang harus pelan-pelan dan proses untuk menerapkan keyakinan kelas itu sangat luar biasa susahnya ya. Ada yang dikasih tahu beberapa kali tapi anak-anak belum memahami. Jadi kita sebagai guru, sebagai wali tetap harus mengingatkan ya untuk keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Ini selanjutnya restitusi 5 posisi kontrol. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui posisi kontrol dasar kebutuhan manusia ada 5. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, cinta dan kasih sayang. Pasti semuanya di sini membutuhkan cinta dan kasih sayang. Gitu ya. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. Kekuasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup, misalnya makan, berpakaian, terus mandi, minum, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Jadi semua orang kita yang ada di ruangan ini pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ada yang tidak membutuhkan cinta dan kasih sayang di sini? Pak Daus, kenapa Pak Daus? Oh iya, butuh ya Pak? Ya, kebebasan. Nah, kebebasan seperti apa yang ada di 5 posisi kontrol ini? Nah,
kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam berekspresi, kebebasan dalam apa? Berpendapat, ya, dan lain sebagainya ya, kebebasan. Terus ada lagi kesenangan. Kesenangan gimana? Jangan kesedihan, kesenangan. Jadi kita merasa senang ketika melakukan apapun. Terus kita merasa kesenangan ketika apa yang sudah kita capai itu, apa yang kita inginkan tercapai, itu rasa kesenangan seperti itu ya. Kekuasaan itu seperti apa? Bisa kita memposisikan sebagai guru punya kekuasaan untuk mendidik, menuntut, mengatur anak-anak kita seperti itu ya. Sudah dipahami? Nanti bisa ditanyakan ketika selesai kegiatan, boleh. Yang belum, karena saya terpacu dengan waktu, jadi nanti kalau ada yang kurang paham bisa Bapak Ibu tanyakan kembali seperti itu, oke? Selanjutnya Pak Gagas. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi adalah penghukum. Nah, ini biasanya kita sebagai guru itu lebih ke mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, apa manajer? Jujur saja. Biasanya kebanyakan yang dilakukan Bapak Ibu itu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi kita yang ada di SLB, kita kebanyakan sebagai teman. Kenapa teman? Karena kita mengetahui anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini, kalau kita marahin juga tidak akan tahu, tidak paham. Jadi kita selalu menjadi teman buat anak-anak kita, di mana saat proses pembelajaran, saat di luar jam pelajaran, seperti itu ya. Di sini penghukum, biasanya guru tidak melihat apa kesalahan yang ada di murid, langsung menghukum seperti itu. Dan pembuat rasa bersalah, dengan hukuman itu anak-anak kita membuat rasa bersalah. Contohnya, ketika ada anak masuk sekolah tidak membawa atau memakai baju sesuai jadwal, kita langsung nanyanya, kenapa kamu tidak memakai baju saat hari ini? Ketika anak itu membuat alasan, biasanya Bapak, kamu ini alasan saja, benar seperti itu. Jadi kita tidak mendengarkan. Jadi kita langsung menghukum dan membuat merasa bersalah kepada anak. Ya. Pemantau, biasanya pemantau ini cuma melihat dari kegiatan-kegiatan, mencatat seperti itu, mencatat aja. Manajer itu kita memposisikan sebagai guru yang menanyakan apa kesalahan anak, apa yang diperbuat anak, dan memberikan solusi seperti itu. Nanti kedepannya ini ada di restitusi segitiga. Jadi kita harus memahami dulu 5 posisi kontrol restitusi seperti itu. Selanjutnya, di sini ada segitiga restitusi, di mana nanti ini sangat bermanfaat buat kita sebagai guru untuk mencari suatu solusi yang dihadapi oleh anak didik kita. Nanti ada contoh kasus saya tayangkan di sini, bisa Ibu dan Bapak lihat. Segitiga restitusi itu untuk menstabilkan yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika ada murid yang salah, kita
tidak langsung menghukum atau mengejas mereka salah, tindakan itu salah. Jadi kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan berdua, tidak di depan umum kita menegur langsung. Kalau menegur langsung di depan umum kan anak-anak akan merasa malu kan. Jadi nanti tidak rasa percaya dirinya berkurang. Jadi nanti dia merasa malu, nanti saya kalau bikin kesalahan ditegur langsung sama guru, nanti saya malu, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan tindakannya itu benar apa salah, terus kita pelan-pelan, tidak langsung kamu ini salah, tidak. Menstabilkan identitas, kita menanyakan apakah perbuatan itu salah atau benar. Terus kita juga meyakinkan bahwa manusia itu mempunyai kesalahan. Untuk kesalahan itu kita harus memperbaiki hal itu biar tidak terulang lagi. Dan menanyakan keyakinan, keyakinan apa yang sudah dilanggar, untuk mencari solusinya juga, bagaimana, apakah perbuatan itu akan diulang lagi, apakah kedepannya akan berbuat hal yang sama seperti itu lagi. Jadi untuk menindaklanjuti dari permasalahan atau kasus yang ada di lingkungan kita, di murid kita, siswa kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Nah, saya memberi contoh, ada kasus ini adalah contoh kasus ya. Di ruang guru saya mendengar percakapan rekan guru yang menceritakan murid yang bernama Wirawan kelas 9 dengan hambatan berpikir saat belajar tidak menggunakan buku mata pelajaran sesuai jadwal yang sudah ada. Nah, kebetulan di jam ketiga saya mengajar Wirawan agar saya mengetahui penyebab kenapa Wirawan tidak membawa buku sesuai jadwal. Jadi saya berniat menanyakan secara langsung. Nah, dari kasus ini saya menerapkan segitiga restitusi untuk menanyakan secara langsung, tidak langsung di kelas. Wirawan, kenapa kamu tidak membawa buku pelajaran hari ini? Nah, tidak seperti itu ya. Jadi kita bisa mengajak anak tersebut di tempat yang nyaman berdua untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang saya temukan di kelas. Mungkin ini ada tayangan video untuk kasus yang sudah saya tulis. Silakan Pak. Maaf, bisa diulang lagi Pak. Benar ya, benar apa enggak? Benar ya.
restitusi yang sudah saya terapkan ke murid kelas 9, hambatan berpikir. Minum ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tayangan video yang saya sudah menerapkan kasus di mana Wirawan ini setiap hari, hampir setiap hari, Wirawan ini tidak membawa buku sesuai jadwal yang sudah ada di kelas. Nah, jadi di situ ada teman bilang ketika pembelajaran saya juga mereka Wirawan itu tidak bawa buku, saya tanyakan. Di sini Wirawan kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Tadi sudah saya sebutkan di sini. Keyakinan kedisiplinan. Karena tadi suara ini ya volumenya sedikit. Jadi di sini Wirawan melanggar keyakinan kedisiplinan yang ada di kelas. Tidak membawa buku ketika jam pelajaran. Dan saya menanyakan, setelah saya menanyakan, saya tanya, Wirawan suka apa tidak dengan tindakan Bu Puji yang menanyakan langsung ketika Wirawan mendapat atau mempunyai kesalahan. Nah, Wirawan sendiri menyampaikan dia senang dengan tindakan saya. Kenapa senang? Karena Wirawan merasa dihargai, Wirawan merasa diperhatikan, dan Wirawan tidak malu langsung ditegur di depan teman-teman saat di kelas. Seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu di kelas mempunyai kasus yang berbeda-beda dan permasalahan yang berbeda-beda. Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan yang ada di kelas Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa kasus atau permasalahan, bisa Bapak Ibu berkenan untuk menceritakan ada muridnya yang bagaimana, apakah Ibu sudah menegur tapi belum mencari solusinya atau belum memanggil atau bagaimana, ada yang berkenan untuk berbagi? Ada? Kasus yang ada di kelas seperti itu. Apakah ada? Pasti ada. Nah, terus apakah Bapak Ibu itu langsung menghukum, apa menanyakan, apa mengajak ngobrol? Bagaimana tindakan Ibu? Sebelum mengetahui ini ya, sebelum mengetahui segitiga restitusi ini, bagaimana tindakan Ibu? Ya, berita. Ada berita ngelamun. Itu Bu, itu kebetulan karena saya murid dalam kelas saya misalnya bertengkar, mereka saya tidak langsung memberikan hukuman kepada semuanya, tapi menunjukkan salah satunya, saya kira menanyakan ini apa yang seharusnya dia lakukan, bagaimana cara dia menghadapi kesalahan, dan mengembalikan dia ke kelompok teman-teman itu kembali. Dan memaafkan dia dan teman-temannya kembali. Seperti itu. Terima kasih Bu Lita. Jadi ketika ada murid Bu Lita yang bertengkar, itu Ibu Lita panggil berdua apa satu-satu? Satu-satu. Ya. Kemudian setelah itu kalau mediasi
mediasi juga ya. Ya berat ini ya. Iya, ya. eh, ya nggak apa-apa mediasi katanya sangat ini sekali sangat bagus sekali. Berarti Bu Lita kira-kira sudah menerapkan segitiga restitusi apa belum? Kebetulan karena kemarin setelah sharing dengan Bu Uji, karena kemarin saya sempat Oh yang bertanya kemarin itu, oh iya. terkait dengan saya Oh kemarin. iya, iya lupa saya Bu. Saya Iya. terapkan Ibu. Oh langsung diterapkan. Terima kasih Bu Lita sudah menerapkan apa yang menjadi praktek baik saya ke Bu Lita ya. Semoga kita juga bisa saling sharing, saling bertukar praktek baik yang ada di kelas masing-masing. Seperti itu. Oh ya Bu Presti silakan kalau mau ke belakang. Kira-kira ada lagi satu yang berkenan untuk bercerita di kasus kelasnya atau permasalahan? Ya, Oh ya, silakan. Ya, berbeda dengan berita tadi ya, mungkin dari saya belum, menurut saya dari apa yang disampaikan Bu Suci, saya belum menggunakan apa itu sebagai restitusi ya. Karena ketika murid saya mungkin kasus yang sering dialami di kelas saya yaitu anak berisik atau bermain meja sendiri atau saling mengecek ya. Nah, ketika saya seperti itu saya langsung memberikan hukuman kepada murid saya. Kalau masih berisik, ayo keluar aja dari kelas, nggak usah mengikuti pelajaran di kelas karena mengganggu iman yang lain. Kalau harus di kelas saya. kalau ribut berarti kan bersamaan ya Pak Gagan? Ribut bareng. Ya, kadang satu orang dia memukul meja sendiri, teriak-teriak sendiri. Ya, itulah anak kita ya yang luar biasa sekali. Yang memang perlu proses panjang untuk memberitahu memberi penguatan kepada anak kita biar merubah tingkah lakunya, perilakunya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Gagat. Mungkin kedepannya Pak Gagat bisa menerapkan segitiga restitusi untuk menangani kasus atau permasalahan yang ada di kelasnya Pak Gagat. Seperti itu. Terima kasih Pak Gagat atas berbagi prakteknya kepada saya. Jam berapa? Mungkin saya ini lagi ya. Ada yang belum dipahami apa bagaimana? Apa perlu ada yang mau ditanyakan? Tidak, apa berbagi Ibu? Ya. Gimana? Ya. Bedanya hukuman dengan konsekuensi apa itu? Oh, hukuman dan konsekuensi itu apa? Nih, kalau hukuman itu kita melakukan secara spontan. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita langsung menghukum. Seperti itu. Contohnya, ada murid yang membuang sampah sembarangan, kita langsung menghukum dia. Seperti itu. Kalau konsekuensi itu sudah aturan yang paten, yang sudah ada di lingkungan sekolah atau kelas. Jadi itu sudah peraturan gitu. Kalau hukuman kan tadi langsung. Kalau konsekuensi itu aturan yang sudah ada. Jadi ketika melanggar sudah tahu hukumannya itu seperti apa. Itu. Paham? Mungkin contohnya mungkin Ya. Ya. hukuman itu misalnya terus dipelajari Ya. berasal dari pengalaman dulu atau Efek jerah saat itu. Jadi saat itu. Ya. spontan gitu Ya, ya. spontan. Kalau konsekuensi itu akibat dari yang dia lakukan. Misalnya ketika dia melanggar berarti kamu tidak mendapatkan pelajaran ini dan tidak mau mengulang lagi pelajaran ini karena kamu sudah melanggar. Ya, seperti itu. Bisa seperti itu, Bu. Terima kasih atas masukannya. Ya, tepuk tangan buat Bu Lita. Ya, mungkin ada yang mau disaringkan lagi. Masih ada beberapa waktu. Mungkin dari saya sedikit pertanyaan ya. Saya kan sudah membuat konsekuensi di kelas ya. Ya. Salah satu
contohnya adalah tidak boleh makan saat pembelajaran. Nah, ketika itu dilanggar, apakah bisa dilanjutkan dengan memberikan hukuman atau seperti apa ketika konsekuensi itu dilanggar oleh siswa? Pak Gagat kan sudah mempunyai peraturan di kelas. Ketika murid itu melakukan pelanggaran, kan sudah ada konsekuensinya. Itu apa gitu? Bisa langsung Bapak ini lakukan konsekuensinya apa? Berarti walaupun konsekuensi itu harus berhadapan dengan misalnya ketika saya ada siswa yang makan di dalam kelas, saya harus memberikan konsekuensi bahwa dia harus makan di luar sampai jam tertentu. Ya seperti itu, tapi dengan kalimat yang positif. Yang seperti sudah saya sampaikan tadi, ada yang kalimat positif mengubah kalimat positif. Jadi tidak langsung jangan makan di kelas mengganggu pelajaran. Jadi kita cuma kan seandainya putu kan sudah tahu di kelas kita punya peraturan atau keyakinan seperti ini. Kalau putu seperti makan di kelas seperti ini baik apa tidak? Ya, kita bicarakan seperti itu aja. Tidak langsung menghukum keluar di dalam kelas makan di luar gitu enggak. Jadi apa yang saya lakukan belum ya karena kurang tepat dibaca. Ya kurang tepat jadi memberikan hukuman. Ya jadi terima kasih Pak Gagat. Jadi bisa diluruskan nanti ketika ada kejadian seperti itu lagi. Pak Gagat. Mana? Ya. Bagaimana? Berarti ini maksudnya arah dari konsekuensi ini kan mungkin beda-beda Ya. arahnya konsekuensi ini kan untuk seperti yang sudah dijelaskan kebijakan Ya. keyakinan Ya. Ya. Berarti kan ini arahnya untuk menyadarkan siswanya. Betul, seperti itu Burita. Di hubungan itu atau hubungan tetap tidak boleh kan? Tidak boleh. Berarti Melakukan kesalahan atau melanggar. dikembalikan nanti ke anak. Iya. Berarti sama aja membangun keyakinan Yang ada pada anak tersebut. Ya. 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 Ya, seperti itu. Tidak boleh. Tidak boleh dengan hukuman. Kita usahakan tidak menghukum anak karena menghukum itu nanti efek jerahnya saat itu saja. Habis itu lupa dan bisa membuat anak itu merasa tidak percaya diri juga. Ya, seperti itu. Ya, kurang menancap itu bahasanya itu. Ya, tidak boleh, jangan mengusir selesaikan dulu berarti kamu keluar ya, jangan keluar itu kan kalimat positif. bisa diselesaikan makanya lebih cepat ya Kita kan sudah ada peraturan di kelas. Betul apa tidak kalau untuk makan di kelas? Pasti kan nanti untuk akan menyadarkan diri. Tidak Pak, kan seperti itu jawabannya. Nah kalau tidak, boleh makanannya disimpan dulu. Nanti saat istirahat atau selesai belajar boleh dilanjut makan. Gitu. Jadi kita memberi kalimat yang positif terhadap anak. Tidak langsung jangan kamu ya udah kamu keluar aja makan di luar, nggak usah ikut belajar sama bapak. Jadi kita harus memberi kalimat yang positif kepada anak, terhadap anak. Biar tidak merasa anak itu kita hukum atau kita membuat murid merasa bersalah. Kan kalau dibuat di depan teman-teman kan juga ini kan percaya dirinya akan berkurang. Dia tidak pede apa bagaimana, apa nanti dia akan lebih sembunyi-sembunyi lagi untuk menyimpan makanan untuk membuat kesalahan tersebut. Ya, sudah. Ya,
Mungkin ini yang terakhir kita sharing sedikit ya, sharing-sharing ya, ya boleh sedikit bertanya saja sih karena memang terkait dengan hukuman dan konsekuensi dan juga penerapan restitusi segitiga restitusi ini ya. Apakah bisa segitiga restitusi ini diterapkan untuk semua murid kita? Karena kalau dilihat dari karakteristik murid kita, kayak yang ada yang autis, yang ada yang Down syndrome, yang juga ada yang tunarungu bicara. Kalau kan di segitiga restitusi ini menitik beratkan komunikasi dari guru dan juga siswanya, biar bisa merasuk dari hati gitu kan, biar si anak bisa sadar oh atas kesalahannya saya melakukan kesalahan dasar dari yang disepakati ternyata salah nih kan. Beruntung rasa berkomunikasi seperti apa gitu loh, biar أشهد أن لا إله إلا الله hukuman gitu loh, biar anak itu أشهد أن sadar محمدا رسول الله contoh أشهد أن محمدا رسول الله atau sindrom di mana على الصلاة حي على bayang memang belum حي على الصلاة حي على الصلاة intinya nih masalah komunikasi nih الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله pengalamannya itu harus sesuai atau bisa kita ambil langkah yang memang kita anggap perlu untuk menyesuaikan muridnya saja atau memang harus kita sendirikan dulu, kita ajak komunikasi siswanya, apa bisa langsung kita ke tindakan tanpa hukuman, cuman kita mencoba mengalihkan dari hukuman itu ke konsekuensi atau bagaimana solusi dan apa untuk kegiatan yang positif seperti itu kan untuk mengalihkan hukuman itu ya sudah Bu Resti ya, terima kasih Bu Resti atas pertanyaannya. Saya jawab untuk step-stepnya dulu Bu Resti ya. Untuk step-stepnya kita harus menggunakan segitiga restitusi itu. Jadi tidak boleh yang mengidentifikasi siswa, keyakinan, apa yang lagi satu itu tidak boleh kita ambil satu-satu apa dua aja apa dibolak-balik itu tidak bisa Bu. Kemarin juga sempat saya tanyakan hal itu tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan step-step yang sudah ada di segitiga restitusi seperti itu. Untuk mengatasi bagaimana menghadapi murid kita yang autis atau Down syndrome untuk menerapkan segitiga restitusi itu, kalau kita laksanakan di lapangan memang agak susah Bu. Kenapa? Dari pembelajaran aja anak-anak untuk melakukan tatap muka atau kita suruh duduk memahami perintah kita aja mereka tidak paham. Jadi kita kalau ada anak autis kan kita pembelajarannya cuma tatap muka, nggak jadi jadi satu-satu kan. Jadi kemungkinan untuk anak autis untuk membuat kesalahan dia tuh tidak dengan kesadarannya seperti itu. Dia tidak tahu itu salah atau benar. Jadi kita kalau mau menerapkan segitiga restitusi itu juga agak susah. Jadi kita untuk anak tunarungu, apa tunagrahita yang ringan, yang bisa diajak berkomunikasi seperti itu. Apa Bu Resti punya pengalaman di anak autis
mengalami kasus atau bagaimana sehingga ibu menanyakan segitiga restitusi ini. Itu dia karena sering terjadi masalah di kelas ketika kita memegang murid autis contohnya. Masing-masing individu autisnya itu bisa dibilang punya masalah masing-masing. Jadi ketika mau menerapkan segitiga restitusi, kita pun juga kesulitan kan, di mana murid kita itu posisinya mereka saja tidak sadar akan posisi diri mereka. Perintah aja mereka juga tidak Kalau memahami kita kan. ngomong kesalahan ke mereka kan juga sama aja nih, posisinya mereka belum sadar akan posisi diri mereka di mana. Itu jadinya makanya kalau sebelum-sebelumnya pengalaman yang saya lakukan, saya tidak melihat 3 langkah yang tadi buku disebutkan itu enggak terus Langsung gitu. cuman saya ya coba saja kalau memang ada 1 atau 2 anak yang melakukan kesalahan dan tahu saya kalau itu memang tindakan yang salah dan merugikan orang lain, biasanya saya ambil anaknya, saya berikan tersendiri, saya coba agak ngomong sebisanya Dengan bahasa ibu seperti itu ya. ya komunikasi sebisanya. Saya posisikan si anak, kalau si anak yang menerima perlakuan itu. Jadi saya tidak menanyakan ke anak menilai hasil tindakannya sendiri, tidak saya lakukan karena itu susah menurut saya. Anak juga tidak akan tahu Apa makna apa dari yang yang saya tanyakan. Makanya terkadang saya coba memposisikan si anak ke posisi si korban. Misal tadi dia mencubit teman, saya ambil anaknya, saya tanya kalau kamu dicubit sakit atau bagaimana, suka atau tidak. Kalau si anak kan bisa merasakan dia tidak mau dicubit, baru saya arahkan ke situ, besok jangan ulangin lagi. Jadi teman tidak suka dicubit, kamu juga tidak suka dicubit, jangan mencubit. Seperti itu saja biasanya yang dari pengalaman sebelumnya seperti itu. Bagaimana bukti atau menilai tindakan saya sebelumnya itu bagaimana, apakah sudah pas atau masih belum terkait dengan segitiga restitusi ini. Karena kan tidak semua langkahnya saya lakukan gitu. terima kasih Bu Resti. Sangat tepat sekali apa yang dilakukan sama Bu Resti. Tapi sekarang kan kita bagaimana mencoba untuk menerapkan segitiga restitusi ini ke murid kita. Biarpun mereka punya hambatan autis, Down syndrome, tapi kita berusaha biarpun tidak dengan dengan kalimat yang mereka pahami seperti itu. Saya yakin kalau kita ngajar autis pun kesalahan anak autis apa sih? Nggak terlalu apa sih kasusnya ya iseng, kasusnya nggak sampai merugikan orang lain, merugikan diri sendiri atau lingkungan. Jadi kalau di tunarungu itu kan biasanya mereka pelanggarannya itu yang kedisiplinan, keyakinan seperti itu. Kalau anak autis ya kita sebagai guru pendidikan luar biasa ya kita memaklumin hal seperti itu ya, karena kita mengetahui bagaimana kondisi murid kita. Jadi kita meluruskan anak-anak yang bisa kita ajak komunikasi. Kalau memang anak autis ya kita ya ajak ngomong pelan-pelan, tapi sedikit kita menggunakan teori segitiga restitusi seperti itu ya teman-teman, Bapak Ibu. Ya siap Bu Resti dan rekan-rekan semua. Kira-kira ada lagi? Sudah cukup? Ya silahkan. Bu Abi paham sama Bu ini enggak? Ya. Memang PR berat ya. Autis, mungkin bisa kita pakai trik mungkin dengan cara penyisipan dalam pembelajaran di kelas, baik melalui pelatihan agama, BKN, itu kan pasti ada nilai-nilai yang kita ajarkan. Nilai-nilai yang secara universal itu kan masuk ke dalam BKN. Nah, ini kita bisa sisipkan dikit-dikit di situ tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang salah.
ajakannya kalau teman-teman tuh kita harus ngapain sih, saling menyayangi, menghargai guru, saling itu kan biasa itu bisa masuk ke dalam nilai-nilai Bisa. jadi mungkin karena kalau anak-anak Down syndrome ya. nggak bisa tanpa kebiasaan. Yang pertama kan dia mereka harus Kebiasaan dulu. Jadi mungkin bisa kebiasaan dan juga pendidikan nilai-nilai dalam akademisi. Kalau untuk kasus yang terjadi yang Sudah karena ya. kita nggak bisa sakot-sakot seperti Teori ini. jadi kita masuknya lembut aja, kita harus seperti yang dijelaskan tadi, sebatas tahu boleh nggak, sakit nggak kalau itu, tapi juga sakit nggak. Jadi maksudnya kita nggak terlalu apa ya, sak gitu, tapi lembut pasti bisa. Ya memang perlakuan kita untuk anak-anak kan memang berbeda ya Bu Lita. Jadi kalau memang untuk menerapkan segitiga restitusi benar-benar khususnya untuk anak autis itu memang ya kita agak kesulitan seperti itu. Ya mungkin bisa dicoba juga sih, bisa dicoba juga ya dengan cara menyesuaikan keadaan apa kondisi anak tersebut, siswa tersebut seperti itu. Jadi kita menyesuaikan. Memang kalau di SLB itu ya memang luar biasa. Kalau mau dengan patokan dengan aturan itu memang tidak bisa. Berpatokan dengan teori memang tidak bisa. Kalau untuk anak-anak pendidikan luar biasa, anak-anak SLB, khususnya anak autis, Down syndrome. Kalau memang tunarungu kan masih kita bisa ajak komunikasi, bisa dia memahami gitu loh kesalahannya apa, dia kan sadar, dia pun kalimat dia membaca kalimat itu dia kurang paham, tapi kalau kita diajak komunikasi melalui bahasa isyarat itu kan mereka tahu gitu apa kesalahannya, kesadarannya, bagaimana solusi, dan ketika melakukan kesalahan itu kenapa ada hambatan seperti apa kok sampai melakukan kesalahan tersebut. Siap. Ada lagi? Ya, saya rasa untuk kegiatan saya hari ini, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sini. Untuk penutup, tadi kita sudah membuka dengan doa, jadi kita juga harus menutup dengan doa. Silakan Pak Daus untuk menutup kembali kegiatan kita hari ini. Takbir berdoa, saya persilakan. Karena kegiatan ini telah selesai dan telah berjalan dengan baik, mari kita berdoa untuk penutupnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu.